Laila, ana la atadakhul lil mawdu' fil bidayah, walakin law masalan la yahdur min al-murabbi al-murabbiyat awil musyrifin wal musyrifat, farubbama saufa atadakhal fi akhir baramij, dan tafaddalu wa ana kadzalika min duni surah. Mabruk muqaddam li hayati al-jilsati mudabbirah wa kadzalika lil mutahadditsah li hadhihi al-lailah. Tafaddalu mashkuran. Iya, sebelumnya suara saya jelas enggak? Udah jelas belum? Jelas. Iya, baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, di tengah-tengah kita telah hadir Bunda Nailul Huda. Kemudian ada kakak-kakak murabbiyah yang berkenan hadir, dan tentunya seluruh mudabbir-mudabbirah yang menyempatkan hadir pada diskusi malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan juga nikmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir mengikuti kegiatan discussion mudabbir-mudabbirah Mahat pada malam hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin yang kami hormati, malam hari ini merupakan, ya bisa dibilang, sesi kedua, diskusi kedua yang dilaksanakan oleh divisi R&D OMM Mahat Al-Jamiah UIN Jakarta. Adapun pemateri kita pada malam hari ini ada dua, yaitu Kak Mas Rifdiyah Maulana Alfisyah dan Kak Firdarini. Keduanya merupakan mudabbirah Mabna Syarifah Mudaim. Adapun tema yang insya Allah akan mereka bahas pada malam hari ini yaitu temanya memahami tekstual dan kontekstual kata dalam hadis. Ya, kemudian setelah Kak Alfisyah dan Kak Firdar ini mempresentasikan, menjelaskan materinya, kami akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ada tanya jawab ataupun tanggapan, tapi diberikan kesempatan dulu kepada mudabbir-mudabbirah Mahat, seperti itu. Setelah itu kami memberikan kesempatan kepada pengasuh dan juga kakak-kakak murabbiyah untuk memberikan tanggapannya. Nah, sejatinya kami sudah mencoba menghubungi Ustadz Soleh dan juga Ustadz Bashir. Namun sayangnya qadarullah Ustadz Soleh katanya ada agenda lain. Adapun Ustadz Bashir WA-nya nggak aktif. Nah, seperti itu. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, dengan hormat dipersilakan kepada Kak Alfisyah dan Kak Firdar ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kakak moderator dan juga para peserta Zoom meeting, kakak-kakak Modebiro, Bunda, dan semuanya yang berbahagia. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, dan selalu diselimuti oleh keberkahan. Pada malam hari ini, izinkan saya dan teman saya menjelaskan tentang hasil diskusi yang sudah kami tuangkan ke dalam kertas kerja kami. Oh ya, mohon maaf sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas ya? Iya, saya jelaskan. Baik. Kertas kerja kami ini berjudul Interpretasi Hadis, Telaah Makna Hadis secara tekstual dan kontekstual. Baik, langsung saja. Dalam kehidupan kita selalu dihadapkan dengan problem duniawi. Sebagai umat muslim, kita memiliki kunci utama berupa Al-Quran dan juga hadis yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, dua hal ini itu tidak dapat dipisahkan, karena dengannya kita dapat memiliki petunjuk untuk mengarahkan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini saya akan membahas secara khusus untuk pertama kali tentang kajian hadis yang merupakan sumber hukum Islam kedua dalam Islam. Dalam menelaah dan memahami hadis, senyatanya tidak hanya dilakukan dengan melihat teks hadisnya atau matanya saja, melainkan juga di luar itu. Jadi bukan hanya tekstualnya saja, tetapi juga kontekstualnya. Karena ada beberapa hadis yang tidak bisa kita pahami hanya melihat matanya saja. Karena ada beberapa hadis yang harus melihat kontekstual. Nah, oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai umat muslim untuk belajar lebih dalam terkait pemahaman hadis secara menyeluruh, sehingga sejumlah pakar hadis telah berkontribusi nyata untuk berupaya dalam mengulik atau dalam menginterpretasikan aspek kontekstualnya. Nah, selanjutnya perlu kita bahas tentang pengertian dari tekstual itu sendiri. Dalam bahasa atau secara bahasa, tekstual itu adalah teks asli atau kata-kata asli dari pengarang. Nah, sedangkan secara istilah, tekstual adalah ungkapan yang berasal dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau pedoman dasar dalam menjadi bahan untuk memberikan pelajaran atau pengajaran. Nah, memahami hadis secara tekstual berarti dengan melihat teks asli dari hadis tersebut atau matan dari hadis tersebut. Dan itu dilakukan dengan satu cara saja, langsung. Jadi ketika kita membaca sebuah hadis, maka makna dari hadis tersebut dapat langsung kita tangkap, dapat langsung kita pahami. Dan tidak semuanya dan tidak semua hadis itu bisa dipahami dengan kita melihat teksnya saja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kalau untuk memahami hadis secara tekstual ini berarti kita berfokus pada bahasanya, yaitu gramatikanya atau gramatika bahasa, yaitu susunan kata atau susunan kalimat dalam hadis tersebut. Nah, oleh karena itu, selanjutnya selain memahami hadis melalui pendekatan tekstual, maka penting juga ketika kita melakukan pemahaman hadis dengan pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual ini selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya, yaitu Firdaus. Nah, kepada moderator saya kembalikan, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau misalkan ada suara kita ini lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Bisa itu langsung lanjut Kak. Tapi dari lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan pemahaman hadis secara kontekstual. Nah, pertama sekali teman-teman, bahwa dalam
memahami kontekstual ya penting untuk kita tahu makna ataupun definisinya. Nah, kontekstual itu sendiri berasal dari kata konteks. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti uraian ataupun kalimat yang mendukung ataupun menambah kejelasan makna terkait situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian maupun lingkungan sekelilingnya. Gitu. Jadi secara ringkasnya dipahami bahwa kontekstual ini adalah salah satu metode ataupun cara memahami hadis yang ditinjau itu di luar dari aspek teksnya gitu. Jadi ada aspek-aspek lain ataupun ada hal-hal lain di balik teks yang perlu kita tinjau untuk bisa mendapatkan pemahaman hadis yang tepat gitu. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa dalam memahami hadis itu ada beberapa istilahnya itu tingkatan maknanya gitu. Yang pertama kita mengetahui memahami hadis itu dari makna. Nah, kemudian kita memahami hadis itu dari maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa dikatakan sebagai pemahaman yang utama adalah kita memahami hadis dari murad ataupun dari yang dikehendaki oleh hadis itu. Nah, kemudian kontekstual ini sendiri ya seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa salah satu metode ataupun cara untuk bisa memahami hadis hingga ke tingkatan yang murad tadi, yang memahami hadis sebagaimana hadis itu kehendaki, yakni dengan melihat aspek dibalik dibalik dari teksnya. Nah, aspek yang dilihat itu apa saja? Nah, diantaranya adalah asbabul wurud hadis ataupun sebab-sebab hadis itu diucapkan, kemudian aspek sosiohistoris, kemudian aspek antropologis, aspek sosiologis, dan aspek lainnya. Artinya memang aspek yang tidak zohir gitu, yang tidak kelihatan dari matan hadis itu. Nah, kemudian selanjutnya dari beberapa literatur yang sudah kami telusuri bahwa di sini kami mendapatkan bahwa dalam melakukan kontekstualisasi hadis itu ada beberapa tahapan ataupun beberapa langkah. Nah, yang pertama adalah aspek kebahasaan. Nah, lagi-lagi yang seperti yang sudah kami pelajari juga bahwa aspek yang paling mendasar ya dalam problem ataupun masalah kita memahami hadis itu adalah aspek kebahasaan gitu. Di mana bahasa itu tidak cuma dipahami dari katanya, tapi dari struktur kalimatnya, kemudian dari padanan satu kata dengan kata yang lainnya gitu. Nah, itu tentunya menjadi problem. Nah, kemudian ketika sudah memahami dari aspek kebahasaan, maka kita memahaminya dari pesan dari teks itu, pesan dari teks hadis tersebut gitu. Nah, apakah kita memahami hadisnya itu secara substantif atau ideal substantif dengan mengambil pesannya, atau kita memahami hadis itu secara normatif teknis, ataupun kita memahami hadis itu secara ya seperti itu adanya gitu. Nah, makanya yang tadi memahami hadis secara ideal substantif itu adalah salah satu kontekstual ini tuh merespon gitu salah satu problem tadi terkait pemahaman secara ideal substantif itu. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah mengaitkan hadis yang akan kita pahami itu dengan hadis lain yang setema gitu. Nah, kemudian yang keempat memperhatikan aspek historis ya dan asbabul wurud hadisnya. Nah, disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya bahwa aspek asbabul wurud hadis itu sangat-sangat mempengaruhi dalam kita memahami hadis gitu. Kemudian juga ada aspek sosiologis, dan juga ini terakhir tidak terbaca ya, tidak tertulis di slide, adalah aspek antropologis gitu. Di mana yang ditinjau itu adalah aspek keadaan masyarakat sekitar ataupun kondisi lingkungan ketika hadis itu diucapkan oleh Nabi. Nah, kemudian dari kita memahami langkah-langkah untuk bisa memahami hadis secara kontekstual, maka tentunya kita mendapatkan batasan ataupun kaidah dalam kita memahami hadis secara kontekstual itu. Nah, yang pertama adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini dimaksudkan adalah contohnya seperti pakaian Nabi. Nah, dari literatur yang juga kami baca bahwa
dicontohkan di situ adalah pakaian Nabi, di mana pada saat Nabi hidup gitu ya, Nabi berada di lingkungan masyarakat Arab gitu. Maksudnya Nabi hidup di lingkungan Arab yang memang pakaian mereka itu gamis gitu ya. Nah, berbeda dengan kita bisa kaitkan dengan kondisi kita sekarang, yakni di Indonesia, bahwa gamis itu bukan menjadi kearifan lokal kita ataupun kebudayaan kita gitu. Nah, itu contohnya kita bisa pahami secara konteksnya gitu dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya gitu. Nah, kemudian juga manusia sebagai individu. Nah, di situ dicontohkan adalah bagaimana Nabi makan gitu. Nah, kita tahu ya ketika zaman Nabi itu makanan pokoknya adalah gandum ataupun kurma gitu. Nah, di mana di situ di dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi makannya dengan 3 jari. Nah, jika kita kaitkan dengan kondisi kita dengan kebudayaan Indonesia yang makannya itu adalah nasi, kemudian mungkin ada tambahan sayur dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dengan 3 jari itu mungkin kurang relevan. Nah, di sini bukan berarti hadis yang diucapkan Nabi itu salah, tetapi kita bisa mengambil pesan ataupun inti ataupun nilai ya dari hadis tersebut gitu, bahwa makan dengan senyamannya ataupun dengan adab-adabnya gitu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga dalam memahami hadis secara kontekstual ini adalah bagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial gitu. Kemudian juga dengan aturan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin ketika Nabi hidup, ketika zaman Nabi itu, ya Nabi berada di lingkungan Mekah dan Madinah yang mayoritas Muslim gitu ya, ataupun memang kehidupannya itu berlandas asasnya itu adalah asas Islam. Mungkin kalau kita kaitkan dengan Indonesia yang multi agama, bisa dibilang dalam satu negara itu hidup ataupun tumbuh dengan berbagai agama. Nah, itu mungkin kita bisa tinjau dari aspek lainnya gitu. Nanti untuk lebih jelasnya terkait batas-batasan juga langkah-langkah itu nanti akan kami jelaskan di contoh. Mungkin yang pertama untuk contoh tekstualisasi hadis, memahami hadis secara tekstual akan kembali dijelaskan oleh Saudari Alvis. Baik, terima kasih kepada Firdarini. Untuk contoh dari tekstualisasi hadis, ini ada satu hadis tentang perang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harba khud'ah, yang artinya Abu Bakar bin Asram telah bercerita kepada kami, Abdullah telah memberi kabar kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perang itu adalah tipu daya. Nah, pemahaman hadis tersebut ini sejalan dengan makna teksnya, yaitu perang itu membutuhkan tipu daya atau taktik atau trik yang harus digunakan gitu. Jadi tidak hanya ketika pada zaman Rasul saja, tetapi juga perang di kapanpun dan dimanapun. Dalam teks tersebut, peraturan ini tuh tidak dibatasi dengan ruang lingkup atau waktu tertentu. Jadi perang dengan cara apapun dan kapanpun itu pasti membutuhkan strategi. Karena untuk melawan musuh, kalau tanpa ada taktik, sama dengan menyerah tanpa syarat. Nah, maka hadis tersebut dapat langsung dipahami secara teksnya, secara tekstual. Karena makna dan juga teks hadisnya ini relevan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Firdarini untuk contoh yang hadis secara kontekstual. Baik, izin melanjutkan tentang contoh kontekstualisasi hadis. Nah, di sini saya mengambil contoh itu tentang hadis tentang larangan untuk melukis ataupun menggambar. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Nah, maknanya sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar ataupun melukis. Sahih Bukhari. Nah, di sini penekanan katanya ataupun penekanan pemahamannya ini yang orang yang menggambar ataupun orang yang melukis. Nah,
Di sini saya kutip dari Kamus Al-Munjid ya. Pertama, musawwirin itu ada nama dari kata sawara. Nah, dalam Kamus Al-Munjid, kata sawara itu bermakna menjadikan gambar dengan berbagai bentuk yang hidup. Nah, kemudian masdar dari sawara itu adalah taswir, yang merupakan proses dari penyerupaannya, dan surah itu adalah hasil ataupun hasil dari proses penyerupaan tadi. Nah, kemudian jika kita melihat di sini ya bahwa makna al-musawwirun itu adalah ditujukan oleh Rasul kepada pelukis ataupun penggambar yang membuat citra makhluk hidup itu dengan tujuan yang disembah ataupun selain Allah gitu. Nah, kalau misalkan kita itu tadi dari aspek kebahasaan. Nah, kemudian dari pesan teksnya kita tahu ya teman-teman bahwa ketika itu memang masyarakat Arab jahiliyah kental dengan penyembahan berhala, kental dengan penyembahan patung, kental dengan penyembahan ya barang-barang yang bisa dibilang memberi apa ya, punya kekuatan lain gitu saat itu, dan mereka menyembahnya. Nah, di sini Rasulullah bermaksud memberikan ancaman ataupun menjelaskan siksaan ancaman untuk orang yang mengaku agar agar lenyap gitu, agar hilang kebudayaan ataupun tradisi yang menyembah berhala tadi gitu, atau menyembah selain Allah sehingga itu nanti larinya kepada kemusyrikan. Ke dalam rumah orang yang di dalamnya itu ada surah ataupun ada di sini diartikan adalah patung, di mana ataupun gambar yang tujuannya itu untuk disembah ataupun untuk kepada kemusyrikan gitu. Nah, jadi aspek tadi, nah kurang relevan jika kita kaitkan dengan sekarang, yang mana kondisi sekarang itu masyarakat sudah istilahnya itu Islamnya sudah kuat gitu. Iya, sepertinya Kak Firda ini ada kendala jaringan. Maaf. Ya. Tersambung ya? Maaf ya tadi. Ya, boleh lanjut, Kak. Ya, mungkin itu aja. Tadi contohnya sudah selesai yang dilarang melukis. Mungkin itu saja ya dari kami, dari pemaparan terkait interpretasi hadis, telaah makna hadis secara kontekstual dan tidak kontekstual. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kak Maulana Alfisya dan juga Kak Firda ini yang sudah mempresentasikan makalahnya atau materinya yang tadi berjudul memahami tekstual dan kontekstual kata dalam hadis. Nah, mungkin sedikit saya simpulkan bahwasanya ada dua cara di dalam memahami kata dalam sebuah hadis. Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya yang pertama itu tekstual dan juga kontekstual. Namun bukan berarti dapat dipahami secara langsung. Jadi ada berbagai metode dalam memahami hadis secara tekstual maupun kontekstual. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya kami persilakan ya kepada Mudabbir untuk kiranya yang apabila ingin bertanya dipersilakan ataupun yang ingin memberikan tanggapan ataupun masukannya kami persilahkan. Ya, untuk sementara dua orang aja dulu ya dari Mudabbirah. Ya,
Kami persilakan jika ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, sanggahan, atau masukannya, atau mungkin yang belum sama sekali mendengar tekstual dan kontekstual dalam sebuah hadis, barangkali bisa ditanyakan ya, seperti itu. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh silakan. Untuk contoh yang tadi disampaikan oleh Kak Alkis kan ada hadis yang dimaknai secara kontekstual, ada hadis yang dimaknai secara tekstual. Terus pertanyaannya ada nggak sih misalkan ada hadis yang dimaknai secara kontekstual sekaligus tekstual juga? Ya, syukran Kak. Ya, bagaimana Kak Alfisya dan Kak Fidari menanggapi pertanyaan tadi? Atau boleh sekali lagi diulang pertanyaannya tadi? Pertanyaannya, apakah bisa ataukah emang gimana ya? Apakah bisa satu hadis diartikan secara tekstual sekaligus kontekstual? Berarti bisa mempunyai dua makna, tekstual dan juga tekstual juga. Iya, di sini di kolom chat ada tanggapan dari Bunda ya. Kata Bunda, iya, hadis tentang celana di atas mata kaki boleh dipahami secara tekstual, boleh juga secara kontekstual. Nah, barangkali ada hadis lain yang bisa disampaikan oleh Kak Fisya maupun Kak Fidari. Atau ada hadis tambahan seperti itu. Saya izin jawab ya. Sedangkan yang saya tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya yang kayak contoh hadis tentang cara makan Nabi, itu tadi yang dengan 3 jari. Nah, kalau kita pahami secara tekstual ya, ketika kita makan makanan yang bisa dibilang seperti itu bentuknya gitu ya, kayak gandum ataupun kurma. Nah, itu kita bisa makan dengan 3 jari. Nah, tapi kalau misalkan kalau kita kaji secara konteksnya, karena itu bisa kita bilang adalah makanan pokok ketika Nabi saat itu, ketika Nabi hidup pada saat itu ya. Nah, kalau kita hubungan dengan sekarang yang apalagi kita orang Indonesia gitu ya, yang mau makanan pokoknya itu adalah nasi, maka kita memahami bahwa makan dengan senyamannya gitu, atau makan dengan ya sebaik-baik cara gitu ya. Maksudnya dengan tadi kalau nyamannya dengan hindari ya dengan itu. Kemudian kalau nggak mungkin kan kita makan nasi dengan 3 jari, mungkin dengan adanya mungkin nanti di makanan itu ada kuah atau ada yang ya tidak mungkin kalau kita makan dengan 3 jari. Nah, itu kita bisa pahaminya seperti itu. Ini itu sedangkan yang saya tahu, mungkin kalau ada salah saya koreksi ataupun kurang silahkan ditambahkan. Atau juga gini, yang tadi hadis pakaian Nabi, bahwa Nabi suka memakai pakai gamis ataupun sorban. Ya. Jadi itu kalau kita pahami secara teks ya, banyak orang yang bilang ya itu adalah sunnah gitu ya, atau memang memakai pakaian yang yang sesuai dengan syariat. Kemudian juga itu kalau misalnya kita pahami secara teks,
memakai pakaian dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, di gamis tadi. Tapi kalau kita hubungkan dengan kontekstual bahwa hadis tadi karena kita lihat kondisi, kita lihat situasi saat itu adalah memang masyarakatnya memiliki budaya untuk memakai gamis. Artinya gamis itu adalah pakaian kearifan lokal masyarakat setempat. Kalau kita hubungkan dengan kebudayaan Indonesia, kita apa sih istilahnya itu kita sesuaikan gitu dengan kebudayaan Indonesia. Kalau Indonesia itu pakai sarung ya, atau yang perempuan ya berpakaian pakai rok gitu, bukan gamis misal gitu. Itu sedangkan yang saya tahu. Mungkin itu ya, Cici. Siap, Kak. Syukran. Izin menambahkan, boleh? Untuk pemahaman hadis secara tekstual dan juga kontekstual. Saya setuju dengan Kak Firdarini dan juga Bunda, memang ada hadis yang dipahami dengan dua sisi atau dua pendekatan, seperti yang dalam contoh yang sudah diberikan dengan Kak Firdarini tadi. Karena ini berkaitan dengan contoh, jadi agak mikir-mikir hadis apa ya yang bisa ini secara tekstual dan kontekstual. Tapi sebenarnya dalam contoh yang sudah diberikan oleh Kak Firdarini tentang larangan melukis atau larangan menggambar gitu, itu pada saat zaman Rasulullah, maksudnya adalah ketika pada saat itu Rasulullah ingin memberikan larangan atau ancaman kepada kaum kafir yang menyembah berhala atau menyembah lukisan yang mereka buat. Kemudian menyembah patung. Nah, itu secara kontekstualnya. Namun secara tekstualnya adalah larangan melukis atau larangan menggambar. Maksudnya adalah larangan melukis atau larangan menggambar untuk dijadikan sebagai sesembahan gitu. Jadi tekstual itu sesuai dengan teksnya. Jadi ketika teksnya berkata jangan melukis, maka tidak boleh melakukan itu gitu. Nah, untuk kontekstualnya adalah sisi lain dari teks tersebut. Kenapa tidak boleh melukis? Karena ada alasan tersendiri, ada latar belakang yang menyebabkan hadis ini keluar. Jadi itu yang disebut dengan kontekstual hadis gitu. Terus untuk contoh lainnya mungkin ada satu, tapi ini saya lupa bagaimana matannya, tapi tentang sholat. Jadi sholat itu tidak akan diterima oleh Allah jika tanpa bersuci. Dan menurut tekstualnya adalah ketika kita sholat, memang kita harus dalam keadaan bersuci, dan itu adalah wajib. Tapi untuk kontekstualnya, bersuci itu dari apa? Jadi bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Firdarini dan Kak Al-Fusyayah. Saya kembalikan kepada penanya bagaimana? Apakah udah cukup jelas? Mungkin ada tanggapan kembali? Jelas, Kak. Syukuran Kak Alfis dan Karim. Baik. Di grup Mudabir-Mudabirah pusat juga ada tambahannya dari Bunda. Di sini dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi satakunu fitanun wa firqah wa idza kana kadzalika fa aksir sayfaka wattakhid sayfan min khashabin. Nah, di sini artinya kelak akan ada banyak kekacauan dan perpecahan. Jika sudah seperti itu, maka patahkanlah pedangmu dan pakailah pedang dari kayu. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa makna pedang dari kayu tersebut? Apa makna pedang dari kayu? Barangkali Kak Firdarini atau Kak Alfisya mungkin bisa sedikit menanggapi apa makna pedang dari kayu tersebut? Makna kalimat pedang dari kayu seperti itu.
Kemudian juga di sini tadi ada di kolom komentar ya, hadis tentang celana isbal kalau nggak salah. Nah, di sini berbunyi ma'asfala minal ka'bai minal izar fafinnar. Itu hadis yang berkaitan dengan celana isbal tadi. Jadi apa-apa yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Kemudian juga di sini ada tambahan pertanyaannya dari Bunda. Di sini Bunda bilang tolong carikan hadis tentang laknat bagi wanita yang menolak ajakan suami. Ya, hadis tentang kayu tadi itu artinya kelak akan ada banyak kekacauan dan perpecahan. Jika sudah seperti itu, maka patahkanlah pedangmu dan pakailah pedang dari kayu. Kemudian pertanyaannya, apa makna pedang dari kayu? Itu apa? Itu pertanyaan dari Bunda. Ya, barangkali Kak atau Kak Firdaus ini bisa menjawabnya. Mungkin dari mudabir-mudabir lain barangkali ingin ingin membantu atau bisa memberikan penjelasan. Ayo semangat semuanya, speak up. Nggak apa-apa ya, jangan takut salah, kan kita memang generasi 1440 sekian dari generasi Rasulullah. Wajar kan kalau pemahaman kita itu berpotensi bingung, walaupun ikhtiar salah, kan? Ya, ternyata banyak juga hadis-hadis yang kalau kita suruh mikir, bengong juga kita mau jawab apa, gitu kan? Apakah yang saya pikirkan itu sudah benar, gitu kan? Maka itu pentingnya kita mutabaah kepada ulama-ulama yang ahlinya di bidangnya, ya. Ahlinya di bidangnya dalam hal ini ya bidang hadis. Maka bidang hadis itu bukan sekedar kita membaca hadis, kemudian sudah belajar bahasa Arab, bisa menerjemahkan, berarti saya sudah selesai dan paham. Tidak, karena dalam kajian hadis dibutuhkan banyak syarat. Ya, bukan berarti kita tidak bisa melampaui syarat-syarat itu. Pasti bisa, tentunya dengan belajar, mujahadah terus menerus. Tadi sudah disampaikan oleh kakak pemateri, di antara syaratnya memang yang pertama menguasai bahasa Arab. Bukan sekedar bahasa Arabnya, di dalam bahasa Arab juga ada sub-sub ilmu atau cabang bahasa Arab. Ilmu nahwunya, syarafnya, aswatnya, memahami atau membaca mu'jamnya, sastranya, dan balaghahnya. Yaitu dalam satu kajian ilmu bahasa Arab saja cabangnya memang banyak. Ya memang makanya dalam hadis kita disuruh belajar ilmu itu tiada akhir, lifelong education terus menerus, ya, belajar sepanjang masa. Kenapa? Ya begitu aja perintahnya. Satu tadi penguasaan bahasa. Kemudian penguasaan ilmu hadis. Nah, ilmu hadis kalau kita melirik ke Darussunnah yang dikaji itu kan banyak. Ya, dalam cabang-cabang dalam ilmu hadis. Bagaimana memastikan perawinya itu sikoh atau tidak. Dan matan yang tadi dimunculkan apakah hanya satu-satunya matan hadis atau ternyata ada beberapa redaksi matan, kan? Atau matannya sama tapi riwayatnya an-nya beda-beda. Berarti kan luar biasa khazanah literatur keislaman yang perlu kita juga pelajari. Oke, kembali kepada tekstual dan kontekstual.
yang tadi disampaikan oleh pemateri sudah bagus, sudah benar. Tinggal kita latihan supaya memantik kita ngeh itu memang dengan kasus. Ya, tadi sudah ada kasus, kita baca lagi di grup chat ya, sudah mulai banyak. Bunda memantik aja karena sepertinya tadi masih malu-malu, teman-teman. Bunda maklumi, boleh jadi ada yang memang baru mengenal tentang tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Ada juga yang sudah paham, sudah belajar, tapi masih ragu untuk menyampaikan. Bunda secara pribadi pun bukan otoritas Bunda untuk menjelaskan ini, karena memang bukan bidangnya Bunda. Qadarullah, Dr. Soleh kan memang belum bisa hadir. Ya, kita memang diskusi ya dari kita, oleh kita, untuk kita, semata-mata kita melatih diri untuk thalabul ilmi. Ya, nanti kalau Pak Yai Sodik masuk, mohon dikabarin ya, jangan sampai Bunda kesana kemari terus malu Bunda. Oke ya. Kemudian tadi Bunda udah ada Ustadz Basir ya. Nanti Ustadz Basir bisa memberi masukan juga. Ini tentang isbal. Ustadz Basir pasti paham banget. Tentang isbal ini tidak dimaknai serta-merta celana itu di atas mata kaki. Itu tekstualnya. Kontekstual dalam hadis tersebut adalah pada masa tersebut ya, kalau celananya itu melebihi batas mata kaki itu dianggap berlebih-lebihan. Maka di sini esensinya itu pada takaburnya itu sendiri. Ya Ustadz Basir ya, nanti Ustadz Basir yang menguatkan. Esensinya bukan pada teknis seberapa celananya itu, tapi sikap kesombongan di masa itu. Sehingga kita bisa ambil kontekstual hari ini ya, tidak harus dimaknai tekstual, tapi justru bagaimana kita berpakaian tanpa harus isbal, berlebih-lebihan, yang mana memunculkan rasa sombong. Hari ini rasanya kasus ini bukan kepada laki-laki, justru banyaknya kepada perempuan. Ya, ketika kita berpakaian gamis yang berlebih-lebihan, niatnya benar untuk syar'i, untuk menutup aurat, tapi ternyata pemilihan bajunya malah yang berlebihan, harganya melampaui, bahkan gila-gilaan kalau baju-baju yang syar'i. Nah, kayak gitu. Nah, justru ketika berpakaian perempuan yang isbal, yang berlebihan, biasanya kan gamis sampai melambai-lambai, tangannya juga luar biasa indahnya gitu kan, atau pernik-perniknya itu yang berlebihan, walaupun benar niatnya sudah betul syar'i dan itu tergolong syar'i, tapi manakala dia adalah isbal berlebihan, itu juga berpotensi takabur. Mungkin bukan sekedar takaburnya, tabdzir juga ya, berlebih-lebihan dalam fashionnya itu sendiri ya. Esensi utamanya kan dalam hadis ini supaya kita tidak memunculkan sikap sombong. Ini pakaian saya sudah syar'i, tapi nyatanya dari sisi lain memunculkan berlebihan. Itu. Kemudian seumpama kita ada contoh hadis, Bunda kan, oh ya yang di grup ya, yang di grup dulu Bunda ngasih pemantik tentang hadis kayu ya. Oke, bentar. Bunda baca. Satakunu fitanun wa firqatun. Kelak akan ada banyak kekacauan dan perpecahan. Fa idza kana kadzalika faksir saifaka. Jika sudah seperti itu, maka patahkanlah pedangmu. Watahid saifan min khusyabin. Dan pakailah pedang dari kayu. Nah, ini bukan berarti hadisnya itu tidak relevan dengan masa kini. Lah mana ada kita perang pakai pedang lagi kan? Hari ini nggak ada. Kontekstualisasi hadis tersebut pada hari ini bisa dimaknai perang dengan pedang itu ya perang. Pakailah pedang dari kayu, maksudnya adalah kolamun. Karena pada masa itu sesuatu
yang dari khosab itu diantaranya pena. Ya, maka peran kita hari ini ya dengan belajar, dengan menulis, dengan terus-menerus kita menimba ilmu, kemudian kita menyampaikannya. Nah, maka dakwah milenial itu banyak disarankan dengan menulis tulisan-tulisan populer yang isinya dakwah. Itulah model peran kita dengan kayu pada hari ini. Ya, patahkan pedang yang masa lalu itu dan pakailah pedang dari kayu. Ya, mungkin kalau ditarik hari ini bisa diartikan berdakwah dengan pena. Tapi berdakwah dengan pena pun sudah nggak zaman. Berdakwahnya apa? Ya dengan TikTok yang syar'i, ya dengan Instagram yang syar'i. Nah, itu pena hari ini kan sudah berbeda lagi. Jadi hadis itu tidak akan pernah titik. Dia tetap akan sesuai dengan zaman. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Terus yang terakhir seumpama ya kita memahami hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Ini memang hadisnya sensitif tapi tidak apa-apa ya supaya kita latihan menganalisis aja. Fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Coba perhatikan maknanya ya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, bila mana seorang laki-laki, di sini diartikan ar-rajul adalah seorang suami, memanggil istrinya imra'atahu, memanggil di sini diartikan bil jima, karena dikorelasikan dengan kalimat setelahnya yaitu ila firashihi. Maksudnya ar-rajul memanggil perempuan ke kasurnya itu limakna al-jima. Fa'abat, kemudian si istri itu menolak. Fabata ghadban, kemudian sang suami itu marah. Alaiha, maka bagi seorang istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, kira-kira kalau dipahami secara tekstual, serem nggak kalau kita nih sebagai perempuan dilaknat? Buat Bunda ini sangat serem ya kalau diartikan tekstual. Tapi untuk memahami ini banyak yang untuk kita tempuh untuk memahami sebaik mungkin agar tidak ada kekeliruan dalam memahami ini. Ya, karena dengan adanya ayat ini, hadis ini itu bagi laki-laki akan merasa otoriter. Padahal tidak seperti itu. Tidak mungkin Rasulullah menyampaikan hadis justru kemudian memberikan posisi kepada perempuan posisi yang kurang baik. Pasti akan makna yang positif. Ya, maka harus dipahami dulu ya. Hal-hal apa saja yang memungkinkan perempuan kemudian menolak kepada ajakan suami, apa makna harus dilaknat itu dan lain sebagainya, dan apakah benar hanya satu riwayat ini. Kemudian kita juga tahu harus memahami dulu bagaimana asbabul wurud ayat tersebut dan makna tekstual ini kira-kira berkontradiktif nggak dengan ayat Al-Quran yang justru menyuruh laki-laki untuk berbuat ma'ruf kepada istrinya. Ya, dalam ayat kan wa ashiruhunna bil ma'rufi, itu ayat Al-Qur'annya. Wa ashiruhunna bil ma'rufi. Laki-laki itu disuruh atau suami itu disuruh ma'ruf kepada istrinya. Maka bila hanya memahami tekstual saja, ya, hanya memahami teksnya saja tanpa melirik kanan kiri apa yang harus dilakukan terhadap hadis seperti ini, maka kita terjebak bahwasanya perempuan itu dilaknat bila mana dipanggil oleh suaminya. Nah, maka hal-hal seperti ini sebenarnya hanya menjadi pemantik saja supaya kita lebih aware
belajar itu sepanjang masa, sehingga kita tidak terjebak pada pemahaman yang sempit sehingga kita bingung. Ya, mungkin itu dulu pemantik dari Bunda. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Bashir. Boleh dijeda oleh Mudabir dulu atau Mudabiro dulu yang menyampaikan, baru nanti Ustadz Bashir memberi tambahannya. Syukran. Iya, baik. Terima kasih banyak Bunda sudah memberikan tanggapan dan masukannya. Selanjutnya mungkin kita kembali kepada pemateri tadi. Barangkali ada tanggapan dari Kak Fidarini atau dari Kak Alfisyah ya. Ya, silakan Kak. Kak Fidarini. Ya, mungkin sedikit saja ya. Tadi terkait dengan isbal, saya baru ingat ya. Alhamdulillah itu pernah dipelajari di kelas bahwa tadi yang seperti yang dijelaskan Bunda ya berlebihan. Nah, jadi benar banget. Jadi ketika itu, ketika zaman hadis itu diucapkan oleh Nabi bahwa keadaan bisa dibilang sosial masyarakat saat itu adalah ketika pakaiannya itu panjang, artinya lebih semakin panjang pakaian, maka tingkat stratifikasi sosialnya itu makin tinggi gitu. Maka kata Nabi ya jangan berlebihan gitu dalam berpakaian di situ maksudnya. Jadi di situ maksud Nabi adalah ingin menghilangkan stratifikasi sosial tadi gitu. Ingin menghilangkan tingkatan bisa dibilang derajat manusia gitu loh. Jadi ingin menyamakan bahwa semuanya itu sama. Yang membedakan itu hanya ketakwaan kepada Allah, dan selain daripada itu kita semuanya sama di hadapan. Mungkin itu aja ya, sedikit tambahan. Ya, terima kasih Kak Fidarini sudah memberikan tambahannya. Ya, mungkin di sini ada tanggapan lain juga dari Kak Wildan. Ya, silakan kami. Baik, terima kasih Kakak moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi dari kesimpulan yang diambil oleh moderator juga nampaknya saya agak kurang setuju ya, bahwasanya dalam memahami hadis itu bisa secara tekstual dan kontekstual gitu. Karena pada dasarnya hadis yang kita temukan, satu redaksi hadis yang kita temukan itu bisa kita temukan dengan redaksi-redaksi yang lain, ataupun bahkan redaksi hadis itu ada yang membantah atau bertentangan dengan redaksi satu yang sudah kita temukan tadi. Contohnya pada permasalahan hadis ini, hadis tentang isbal yang sedang kita bahas tadi, bahwasanya kita nggak bisa nih, kita tidak bisa mengkontekstualisasikan dalam satu hadis tentang isbal itu secara asbabul wurudnya juga gitu. Karena ada hadis yang lain juga yang membahas terkait isbal ini. Oke, untuk contohnya di sini ada hadis tentang isbal. Dan ini hadis tentang isbal ini selalu dipakai oleh golongan-golongan cingkrang ya. Karena kan kebanyakan orang-orang cingkrang menggunakan hadis ini yang ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Sesuatu yang berada di bawah kedua mata kaki ya, berupa sarung gitu. Tempatnya ada di neraka. Nah, ini tidak bisa dikontekstualisasikan karena kita perlu mencari redaksi hadis lain ataupun hadis yang bahwasanya itu tuh bertentangan dengan ini. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya la yang durullahu ila man jarra taubahu. Uyala gitu kan. Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berpakaian itu boleh panjang juga asalkan niatnya tidak sombong. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengambil hanya dari sekedar asbabul wurudnya saja.
Karena pemaknaan hadis itu harus dikolerasikan dengan hadis yang lain, dan jangan lupa disesuaikan dengan ayatnya kalau ada. Dalam menafsirkan Al-Quran juga sama gitu. Harus dilihat juga redaksi hadisnya. Jadi tidak boleh secara tekstualis. Nah, di dalam permasalahan hadis yang tadi, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya haram atau ketika kita isbal itu tempatnya di neraka. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwasanya la yangdurullah ila man jarra thawbahu khuyala gitu. Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Di sini juga permasalahannya itu dari jenis hadisnya. Di sini ada jenis hadisnya. Hadis yang pertama itu yaitu hadisnya bersifat mutlak. Nah, ini juga perlu dicari tahu ya. Hadis mutlak itu seperti apa? Kan itu banyak sekali pembahasannya. Kemudian hadis yang kedua yaitu muqayyad. Nah, ini juga perlu dicari tahu juga muqayyad itu apa, kemudian syarat-syaratnya, kata-katanya itu seperti apa. Nah, kemudian ketika kita dipertemukan antara hadis mutlak dan hadis muqayyad, mana nih yang harus didahulukan? Nah, ini kan juga jadi sebuah permasalahan gitu kan. Tapi di sini para ulama juga mengatakan atau berpendapat bahwasanya lebih mendahulukan hadis muqayyad dibanding hadis yang mutlak. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya la yang durullahu ila man jarra thawbahu yala. Jadi boleh-boleh saja kan. Boleh-boleh saja menggunakan pakaian panjang juga asalkan tidak diniatkan untuk kesombongan. Seperti itu. Dalam apa ya namanya itu, dalam memahami hadis tuh tidak bisa hanya sekedar dari satu hadis itu saja gitu. Seperti itu mungkin. Terima kasih Kakak moderator. Ya. Terima kasih Kak Wildan ya sudah memberikan tanggapannya dan juga masukannya yang cukup menarik. Selanjutnya mungkin Ustaz Bashir bisa memberikan masukan tanggapannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya saudara moderator Al-Ghifari ya, Muhammad Ghifari Ramadhani Malu, panjang banget namanya. Ya, juga yang terhormat, yang saya muliakan Al-Ustazah ya, Ad-Doktorah insyaallah sebentar lagi Bunda Nailul Huda. Terima kasih atas penjelasannya yang alhamdulillah saya juga tidak terlewatkan walaupun saya telat, karena memang setiap malam Sabtu ini peninggalan orang tua, mau tidak mau saya harus melanjutkan pengajian beliau di Bekasi ini, pengajian jamaah. Jadi baru bisa gabung, mohon maaf, jam 9-an. Jadi diskusinya ini tiap malam Sabtu ya. Insya Allah kalau semester ini Ustaz, tiap Jumat malam, ya malam Sabtu. Malam Sabtu, Masya Allah ya. Ya bagus sekali tema-temanya ya. Saya juga tidak tahu kalau misalnya minggu lalu juga tidak turut hadir, makanya sekarang tidak mau ketinggalan. Temanya sangat bagus sekali. Ya memang ya metode pemahaman hadis Nabi itu sudah ada sejak zamannya para sahabat. Jadi memang para sahabat pun sudah banyak berbeda pendapat dalam memahami hadis Nabi. Ya ada sahabat Nabi yang tekstualis, ada sahabat Nabi yang kontekstualis. Sahabat Nabi yang tekstualis contohnya seperti ya Abdullah bin Umar, itu sangat tekstualis. Sahabat Nabi yang sangat tekstualis. Bahkan kemanapun beliau itu hadir dalam majelis atau dalam kesempatan, di sini Rasulullah SAW berbuat apa? Mengucapkan apa? Contohnya beliau saat di Madinah ya bertemu dengan Bani Muawiyah,
beliau menanyakan dulu Nabi Muhammad SAW saat tiba di sini ngapain. Kemudian Bani Muawiyah ini menyebutkan Nabi Muhammad SAW dulu sholat di sini, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berdoa 3 hal. Yang pertama, mendoakan agar umatnya tidak dibinasakan dengan paceklik. Kedua, dan itu diijabah oleh Allah, langsung diijabah sama Allah. Kemudian berdoa semoga umat Nabi Muhammad ini tidak dibinasakan dengan penyakit penyakit paceklik, kemudian penyakit penyakit banjir, cobaan ya, maksudnya cobaan banjir bandang seperti kaumnya Nabi Nuh, dibinasakan dengan banjir besar, ya. Nah, itu langsung dijabah oleh Allah. Kemudian, namun doa yang ketiga, beliau meminta kepada Allah agar umatnya dijauhkan dari permusuhan, ya. Dan itu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sholat berdoa 3 hal tersebut dan beliau menceritakan ke Bani Muawiyah, Muawiyah bin Malik bin Auf, ya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan. Ya, di Madinah, kemudian menceritakan doanya yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Makanya kan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya terjadilah perpecahan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah menjadi sunatullah. Sehingga masjid ini disebut dengan Masjid Al-Ijabah. Ya, kalau misalnya kalian umroh, haji, nanti biasa diikut sertakan untuk berkunjung ke Masjid Al-Ijabah tersebut. Itu ada di kota Madinah. Nah, ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang sangat tekstualis, sangat meniru tingkah laku Nabi Muhammad SAW dari segi perkataannya, perbuatannya, sifatnya, dan hal ihwalnya. Nah, ada juga sahabat Nabi yang sangat kontekstualis seperti Aisyah. Ya, Aisyah itu sangat kontekstualis. Ya, seperti juga sahabat Umar bin Al-Khattab itu sangat kontekstualis. Nanti murid terkenalnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, justru anaknya yang sangat tekstualis, bapaknya sangat kontekstualis. Ya, di antaranya Umar bin Khattab itu pernah tidak menghukum potong tangan bagi tabi'in yang mencuri dalam keadaan paceklik. Ya, kemudian Aisyah, ya, beliau lebih ya suka bersedekah, menyedekahkan cincinnya ini dibandingkan harus berkurban 80 ekor onta atau 80 ekor sapi atau domba. Dalam artian apa? Memang ya fenomena masyarakat kita itu lebih suka dengan ibadah-ibadah yang bersifat formalitas, bersifat seremonial gitu. Banyak yang berhaji tiap tahun tapi tidak mau bersedekah, gitu kan? Padahal Nabi kan hanya mengajak, Nabi itu berhajinya sekali tapi bersedekahnya ribuan kali. Nabi Muhammad diperintahkan haji tahun 6 Hijriah, ya gagal, ya tidak sempat umroh. Tahun ke-7 baru tahun 8, ya Fatu Makkah baru bisa melaksanakan ibadah umroh. Itu pun tidak haji, baru berhasil haji itu tahun 10 Hijriah. Itu mengajarkan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan ibadah sosial dibandingkan ibadah individual. Lebih mementingkan mengajarkan umat di Madinah menjadi imam, menjadi pemimpin. Bayangkan, kalau misalnya hobinya Nabi Muhammad SAW ibadah umroh, ya tiap bulan sekali. Ya kayak artis-artis hijrah misalnya kan, sebelum COVID. Ya ibadah hajinya setiap tahun sekali, itu berapa dana yang harus dikeluarkan, berapa tenaga yang harus kelewatkan. Ya, lebih muliaan mengajari umat di kota Madinah, lebih muliaan sebagian uangnya disedekahkan ya untuk fakir miskin oleh Ahlus Sufah, ya santri yang ada di Sufah di samping Masjid Nabawi. Nah, itu kan seperti itu. Ya, dalam meniru Nabi itu harus komprehensif, jangan dilihat hajinya dan umroh. Jadi Aisyah lebih senang ya mensedekahkan cincinnya ya kepada fakir miskin dibandingkan ya berkurban 80 onta. Ya kadang-kadang kan fakir miskin tuh bukan hanya butuh daging aja gitu. Misalnya yang benar-benar fakir miskin, rumah aja nggak punya, ya kan, mohon maaf, misalnya udah punya rumah,
Ya dia dikasih daging. Ya kadang-kadang dagingnya dijual gitu. Kenapa? Karena gimana saya mau masak daging, kompor aja saya nggak punya gitu, beras aja saya nggak punya, minyak aja saya nggak punya gitu, kan gitu. Nah ini fenomena seperti ini, gitu kan, makanya kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim itu ya jangan cuma berkurban saja, tapi juga bersedekah, ya. Jadi jangan cuma haji dan umroh saja, tapi juga berinfak, ya, membangun masjid dan pesantren, ya. Gitu. Jadi al ibadatu al muta'addiyah afdalu minal ibadah al qasirah, kan gitu. Ya ibadah yang sifatnya sosial, dampaknya lebih luas itu lebih utama dibandingkan ibadah individual. Nah, seperti itulah contoh dari pemahaman kontekstualnya Aisyah, ya. Ya. Nah, tadi betul juga, memang kita harus bisa memposisikan gitu. Kadang kita harus tekstualis dalam arti dalam berdoa, dalam beribadah, ya dalam berakhlak kita harus bisa menirukan Nabi Muhammad SAW setekstualis mungkin. Nabi nih, kalau misalnya setelah sholat apa bacaannya, kemudian bagaimana doa kunutnya, kemudian ya bagaimana akhlaknya. Nah kita tiru gitu secara tekstualis. Tapi dalam hadis-hadis yang lain yang nuansanya sangat kontradiktif bisa kita kontekstualisasikan. Ya misalnya pemahaman kontekstualisasinya misalnya tadi Bunda Nail sudah banyak memberikan hadisnya. Nah, saya mau meredaksikan hadis tentang masalah jenggot. Ya, hadis masalah jenggot ini kan redaksinya khalifu al musyrikin. Ya berbedalah kalian para sahabat dengan kaum musyrikin. Dalam artian apa? Ahfu asyawarib, ya, cukurlah kumis kamu, wa'afu aliha, dan panjangkanlah jenggot kamu. Nah, ini kan pemahamannya sangat sangat kontradiktif antara kaum Salafi dengan kaum NU, ya, atau kaum-kaum yang lainnya. Gitu. Jadi makanya di sini apa sih spirit yang dibawa dalam redaksi ini, hadis ini? Khalifu al-musyrikin, berbedilah kamu dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin dulu itu kumisnya panjang, jenggotnya dicukur gitu, kaum Yahudi, kaum musyrik, kaum bangsa Romawi, bangsa Persia gitu. Jadi kumisnya dipanjangin, ya, kayak Albert Einstein gitu ya, kumisnya panjang, jenggotnya nggak ada gitu. Konteksnya kan gitu. Tapi kalau sekarang ya Sergio Ramos, ya pemain idola saya Real Madrid ya, itu jenggotnya panjang banget kan, kumisnya dicukur itu. Jadi spiritnya tuh bukan masalah jenggotnya, tapi berbedalah kamu dengan kaum musyrikin. Bahwasanya kaum musyrikin tuh kalau misalnya kaum musyrikin tuh dalam akhlaknya misalnya, dalam akhlaknya tidak suka berhura-hura gitu kan, tidak menghemat gitu kan, ya kurang kurang ibadahnya gitu kan, musyrik kan gitu. Yang diambil spiritnya di situnya bukan jenggotnya gitu. Karena kaum musyrikin yang sekarang itu jenggotnya panjang-panjang, kumisnya dicukur. Apa bedanya dengan kaum muslimin? Jadi yang dibedakan itu bukan jenggotnya tapi akhlaknya, ya perangainya gitu kan. Ya, jadi kita harus jadi sebagai agen muslim yang memang yang menebar kedamaian gitu kan. Nah, itu contoh dari hadis ya yang harus dikontekstualisasikan pemahamannya. Dan tentunya banyak sekali hadis-hadisnya. Memang tema ini sangat menarik sekali, banyak sekali penelitian-penelitian ya dibuat dari metode ini gitu. Termasuk saya S1-nya ngambil metode ini. Jadi saya itu S1-nya di FDI, saya ngambil penelitian karena saya di Darussunnah, wah, biar lebih cepat karena saya dalam satu waktu mengerjakan 2 penelitian, tahrid hadis di Darussunnah, skripsi di FDI. Bagaimana saya bisa lulus tepat waktu? Mau nggak mau saya harus ngambil penelitian yang benar-benar saya mumpuni. Ya karena saya memang di Darussunnah, saya benar-benar mumpuni di bidang hadis, karena memang sangat komprehensif kajiannya. Ya udah saya ambil kajian hadis, penelitian tentang Turuk Fahmil Hadis An-Nabawi Inda Yusuf Al-Qaradawi. Nah itu buku yang sangat bagus sekali. Ya kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Bagus sekali. Ya tentang bagaimana cara
metode memahami hadis Nabi, ya. Tentunya banyak sekali. Memang buku ini buku yang pertama menurut saya yang paling detail menjelaskan tentang metode pemahaman hadis. Ya, walaupun sebenarnya Imam Asy-Syafi'i, imam-imam yang lain sudah mengorek-ngorek tentang hal ini gitu dalam usul fikihnya, dalam ya kajian-kajian yang lainnya. Tapi benar satu menjadi buku yang individu yang komprehensif barulah di masanya Yusuf Al-Qaradawi. Nah, di tahun 2014 saya menyelesaikan skripsi ini, Kiai Ali Mustafa pun, ya Kiai Ali Mustafa Yakub menerbitkan bukunya yang terbaru, yaitu At-Turuq As-Shahihah li Fahmis Sunnah An-Nabawiyah. Nah, itu lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap lagi, bisa dibaca bukunya, ada terjemahan Indonesianya, ada juga yang versi Arabnya. At-Turuq As-Shahihah li Fahmis Sunnah An-Nabawiyah. Dan banyak ya mahasiswa hadis juga FBI yang jadi bergeliat untuk memahami metode ini karena memang sangat kekinian ya, sangat kekinian karena banyak hadis-hadis Nabi yang dipelintir ya, maksudnya disalahpahami oleh kaum Salafi Wahabi. Nah, mungkin itu ya, tanpa berpanjang kalam, mungkin sedikit ya memberikan satu kata, dua kata ya. Saya mengapresiasi baik ya, sangat bagus sekali diskusi ini. Ini harus terus dibudidayakan dalam ya forum ma'had ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz Bashir yang sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar, dan tentu kira itu tentu ikut menambah wawasan kita tentang hadis-hadis Nabi. Di sini di kolom chat juga ada pertanyaan dari Bunda ya. Mungkin Kafir dari ini atau dari bunda lain ingin menjawab atau menanggapi tentang hadis tentang kepemimpinan perempuan. Apakah hadis tersebut haram mutlak ataukah ada pemahaman lain dalam hadis tersebut? Mungkin Kafir dari ini atau yang lainnya mau menanggapi? Ya, bagaimana? Yang ada tanggapan? Mungkin Bashir bisa memberikan penjelasan. Oh ya, hadis yang mana? Hadis yang perempuan, kepemimpinan perempuan? Yes, tapi betul. Apakah haram mutlak atau bagaimana? Iya. Jadi hadis yang kepemimpinan perempuan itu saya sebelum kuliah sudah tahu dari buletin-buletin bahwasanya maknanya hadis tersebut tuh sangat spesifik. Maksudnya saya lupa redaksi hadisnya bagaimana, kemudian penjelasannya gimana. Yang jelas gini, hadis tersebut asbabul wurudnya ada pemimpin yang sangat zalim di masa itu, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila kepemimpinan dipegang oleh perempuan, maka tidak akan berkeadilan. Dalam arti perempuan yang seperti itu, perempuan seperti yang ada di masa itu, gitu. Itu konteksnya. Gitu. Jadi harus memahami hadis ini sesuai dengan konteksnya. Nah, jika perempuan tersebut ya perempuan yang lain misalnya di masa seterusnya mempunyai jiwa kepemimpinan yang mumpuni, mempunyai pro dengan masyarakat, pro dengan keadilan gitu ya. Ya, maka tidak masalah gitu. Itu konteksnya. Ya, melihat konteksnya seperti itu. Itu para ulama mensyarahkannya gitu. Makanya membaca hadis itu harus membaca syarahnya. Kita mengkaji Sahih Al-Bukhari, ya kita baca syarahnya. Fathul Bari. Kita mengkaji Sahih Muslim, kita baca syarahnya. Ya, syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Abu Daud, ya Sunan Abi Daud, ya Aunul Ma'bud, ya. Kemudian kita syarah Aunul Ma'bud. Kemudian Sunan Tirmizi syarahnya Tuhfatul Ahwazi, atau ada Aridatul Ahwazi dan seterusnya.
Jadi harus kita baca syarah-syarahnya biar kita lebih memahami konteksnya, asbabul wurudnya. Itu sih yang saya pahami ya, karena begitu. Jadi pemimpin wanita yang seperti itu di masa itu. Jadi bukan konteks yang umum, konteks khusus. Ayo, ini kan kelas Mudabir, speak up please. Ayo Al-Mudabir. Alusi, Kak Zahra. Ayo. Oke, sebelum mungkin kalian menambahkan, Bunda pantik deh ayat matan hadis tentang pemimpinan perempuan ya. Bunda bacakan matannya saja. Lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Ya, memang tidak akan makmur, tidak akan bahagia bila kepemimpinan itu diserahkan kepada seorang perempuan. Itu teksnya. Kalau dipahami secara tekstual, maka memang tidak akan pernah ada pemimpin perempuan. Itu satu. Dan lainnya, kalau dimaknai tekstual, berarti kalau ada suatu kelompok atau di sini kaum dipimpin oleh seorang perempuan, berarti memang mutlak tidak akan pernah makmur, tidak akan pernah bahagia. Berarti kan itu makna tekstualnya ya. Kemudian kalau kita kaji lagi, oh udah ada Pak Yesodi. Ya, bahaya ini nanti Bu Rektor nggak bisa jadi pemimpin. Maknanya tidak seperti itu ya. Maka akan dikritisi, berarti hadis itu nggak akan sesuai dengan zaman dong. Nyatanya hari ini pemimpin masyarakat British juga perempuan dan mereka makmur-makmur aja, bahagia-bahagia aja. Ya. OMM di Ma'had Al-Jami'ah dipimpin oleh perempuan. Ya alhamdulillah kita makmur di bawah kepemimpinan Kak Istiqomah gitu kan, kita bahagia. Kita bahagia gitu. Jadi tidak bisa kita langsung memahami hadis secara tekstual saja. Perlu beberapa kajian yang tadi sudah disebutkan oleh pemateri awal tentang syarat-syarat kita memahami hadis. Mungkin itu saja karena sudah ada Pak Isoni, kita mohon arahan Pak Yai. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Pak Yai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yai, malam hari ini tema yang dibahas itu tentang memahami tekstual dan kontekstual kata dalam hadis. Mungkin ada arahan atau masukan tanggapan dari Pak Kiai terkait tema tersebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Al-Mukarramun. Ada Ustadz Basir, ada Bunda Nailil ya. Siapa lagi? Para murabi-murabiyah, mudabir-mudabirah yang saya sayangi. Alhamdulillah. Saya mohon maaf sangat ini, saya terlambat karena saya ada tahlilan, ini ada orang tua murid yang meninggal dunia, terus jadi kita tahlil dulu sebentar. Saya enggak tahu diskusinya bagaimana tadi, cuma saya hanya dengar sebentar nih tadi kelihatannya ada persoalan ini ya, kajian terhadap pemahaman hadis tekstual kontekstual. Al-ibrah bi umumil lafadz apa al-ibrah bi khususis sabab. Apakah mengambil hadis itu dengan tekstual atau kontekstual? Secara umum ini sebenarnya Yai Soleh ini, Ustaz Soleh yang harus tanggung jawab ini. Beliau yang ahli tafsir hadis itu. Atau Ustaz Basir apa spesialisasinya? Campur-campur Yai. Campur Yai. Ya nanti Ustaz Basir juga ngasih wawasan juga ya. Ya
Saya cuman nimbrung-nimbrung saja yang bagian hadis. Jadi pemahaman terhadap hadis atau ayat Al-Qur'an itu sebenarnya terutama Quran. Kalau kita belajar ulumul Quran itu kan prinsipnya selama makna tekstual itu bisa difahami, tidak boleh dialihkan kepada makna kontekstual. Atau selama makna hakiki itu bisa difahami, tidak boleh pindah ke makna majazi. Itu yang membuat Imam Syafi'i tidak mau mengalihkan kata aula mastumun nisa'a itu dengan makna hubungan suami istri. Imam Syafi'i tetap mengartikan ya massa itu nyentuh. Ya massa itu nyentuh, tetap begitu Imam Syafi'i. Karena ini makna hakikinya masih bisa dipahami. Nah itu. Hanya kan makna hakiki itu bisa ditinggalkan apabila ada korinah, ada ilat, atau ada hadis yang menguatkan dari makna lain, makna majazinya. Nah itu kalau di dalam ayat Quran. Bagaimana di dalam pemahaman terhadap hadis? Ya? Bagaimana pemahaman terhadap hadis? Saya kira di pemahaman terhadap hadis seperti tadi yang disampaikan bahwa kita harus tahu kapan hadis itu bermakna tekstual, al-ibrah bi umumil lafaz, kapan la bi khususis sabab, kapan hadis itu al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Nah, memahami hadis la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan itu tidak bisa difahami tanpa memahami asbabul wurud. Ya. Nah, karena itu sabab wurud itu menjadi penentu bagaimana memahami sebuah teks. Ya. Karena kalau teks ini dilepaskan dari asbabul wurudnya, ya akhirnya perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Ya, perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Nah, karena itu teks hadisnya demikian. Tetapi kemudian para ulama kan melihat bahwa statement Rasulullah ini hadir saat mengomentari anaknya Kisra yang mengganti bapaknya, yang Rasulullah memastikan tidak akan ada kebahagiaan kalau yang seperti ini yang akan memimpin. Kemudian analisisnya menjadi berkembang. Kenapa kok Rasulullah menyebut la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan? Ini yang disebut al-am yuridu bihil khos, gitu ya. Kalau di dalam ilmu balaghah ini bukan am yuridul am, itu harus bisa difahami. Jadi kadang-kadang orang itu tidak paham begini, ini repot. Kullu bid'atin dolalah. Terus itu dikira al-am yuridul am, padahal itu al-am yuridul khos. Itu bermakna setiap kebaruan yang menyimpang dari ajaran Islam baru bid'ah dolalah gitu. Tapi kalau baru sesuai dengan ajaran Quran, ya bukan gitu loh. Memang repot kalau orang setiap memahami teks itu tidak paham tentang balaghah, itu ya ruwet memang ya, ruwet kalau dia tidak ngerti. Ini sebenarnya am yuridul am atau am yuridul khos itu juga tidak. Ini sebenarnya al-ibrah bi khusus sabab atau bi umumil lafaz itu dia tidak paham. Oke. Ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan karena melihat hadis ini al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Jadi ini konteksnya adalah kekhususan sebab yang membuat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Maka dilacak oleh para ulama, kenapa ini? Karena memang tidak capable. Tidak capable. Jadi lagi-lagi karena memang tidak memiliki kemampuan. Hadis yang sama dalam hal kepemimpinan itu juga pernah menjebak atau memperdaya pemikiran politik umat Islam. Ketika sebelum Ibnu Khaldun mengeluarkan pikiran dalam perspektif yang berbeda tentang hadis al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu adalah
dari Quraisy. Ya. Pemimpin itu dari Quraisy. Maka itu tidak ada yang bisa menggeser. Sehingga Abbasiyah itu walaupun sudah sangat lemah ya di menjelang tahun 1225 ya, 1205. Jadi lupa saya, 1225. Itu tahun 1200-an itu sudah lemah, kepemimpinannya udah lemah banget. Tapi kenapa kok tidak ada yang berani menurunkan raja-raja atau sultan dari atau khalifah dari dinasti Abbasiyah itu? Tidak lain ya karena dia masih Quraisy. Maka kalau ada dinasti Samaniyah, kalau ada dinasti Buwaihi, itu semuanya dulu tidak berani, dia hanya jadi buffer zone saja dari dinasti Abbasiyah. Kenapa ini begini? Karena ada doktrin al-a'immatu min Quraisyin ini. Baru setelah hadis al-a'immatu min Quraisyin itu dipahami secara kontekstual, ya, baru kemudian berubah. Oh, ini kenapa Rasulullah kok mengatakan pemimpin itu harus dari Quraisy? Karena memang yang paling pantas memimpin itu adalah ya orang yang saat itu yang paling kompeten ya Quraisy ya. Quraisy yang punya wawasan internasional, yang punya perspektif universal, yang memiliki modal kapital, sosial kapital, yang memiliki keberanian, yang memiliki orientasi masa depan, itu Quraisy. Kalau Badui nggak punya, gitu ya. Kalau Badui nggak punya, gitu. Dan memang orang Quraisy itu orang keren-kerennya di Arab itu. Karena itu ketika Rasulullah menyebut al-a'immatu min Quraisyin itu kemudian difahami dengan kriteria kompetensinya. Sehingga kemudian siapapun yang memiliki kompetensi seperti orang Quraisy, maka dia layak untuk menjadi pemimpin. Walaupun ini tetap berdebat ya. Saya bicara begini ini dalam konteks pemahaman ulama hadis. Kalau ulama tasawuf ya tetap ya ikut bagaimana Rasulullah gitu ya. Nggak mau bergeser sedikit pun ya. Nggak akan bergeser sedikit pun. Baik, maka kemudian ini menjadi perdebatan panjang ya. Bagi ulama yang tidak setuju terhadap kepemimpinan perempuan ya tetap dia mengambil al-ibrah bi umumil lafadz gitu ya, tetap tidak memenuhi argumen-argumen itu ya, tetap saja tidak mau. Nah kemudian begini, yang tidak boleh perempuan jadi pemimpin itu dalam level mana? Nah itu. Tapi kalau misalnya cuma ketua OMM, saya kira tanya ulama sak dunya ya semuanya boleh cuma UMM gitu ya. Kalau sampai ada ustadz yang melarang ustadznya itu yang enggak pernah ngaji. Jadi kalau misalnya cuma jadi menteri gitu-gitu itu semua sepakat ya. Semua sepakat. Yang enggak sepakat itu biasanya kalau jadi presiden. Memang itu kalau presiden. Tapi presiden pun itu kalau presiden model Indonesia begini, yang dikontrol oleh DPR, yang dikontrol oleh MPR, itu juga semua mayoritas sepakat, tidak ada masalah perempuan memimpin. Prinsipnya begini, yang sebenarnya para ulama sangat berat itu ketika raja. Tapi kalau raja perempuan, nah itu yang para ulama berat. Kalau persoalan besar itu ditumpukan pada satu orang perempuan secara otoritatif, tidak ada partner di dalam pengambilan keputusan, itu biasanya yang membuat para ulama itu tidak menyetujui. Nah, kasus kepemimpinan perempuan ini dalam konteks sejarah Indonesia itu menarik kalau kita lacak dalam kasus Sultanah Safiyatuddin di Aceh. Karena pertama kali pemimpin perempuan di Indonesia itu adalah Sultanah Safiyatuddin di Samudra Pasai. Itu ulama besar saat itu adalah gurunya Syah Kuala. Ketika dimintai fatwa, dia ngambil fatwa klasik yang mengatakan haram. Nah, ketika sudah mengatakan haram, maka besoknya mayatnya sudah ada di Muara.
sudah ada di samping rumahnya Sakwala. Itu Saywar terhadap suksesornya ulama berikutnya, yakni Sakwala. Maka Sakwala berikutnya yang ditanya hukum perempuan jadi raja oleh Safiyatuddin. Sakwala tentu nggak bisa jawab lagi ya, kecuali dia menyetujui. Kalau mau selamat ya harus setuju. Itu ada seru itu kalau dibaca. Tapi kemudian Sakwala kan berpesan, nanti kalau saya meninggal, letakkan saya sedikit lebih sedikit di bawah guru saya. Karena sebenarnya bagaimanapun dia tetap imam saya. Maka kalau kita ke di pantai di Aceh yang kemarin tsunami, makamnya utuh 2 orang itu, ya ini 2 orang ini, dua-duanya adalah orang sangat istimewa. Sakwala mufassir pertama Indonesia, beliau mursyid besar di Tarekat Satoriyah, gurunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau itu yang memberikan fatwa boleh perempuan jadi sultanah. Itu dari fatwa Sakwala. Tapi apakah fatwa ini dalam keadaan terpaksa atau tidak? Nah, itu perlu kajian lebih lanjut. Nah, itu saja saya kira. Tapi kalau dalam kasus-kasus yang lain yang kepemimpinan itu bersama-sama, kolektif, kolegial, itu tidak ada masalah. Semua ulama tidak mempermasalahkan itu. Yang agak berat memang kalau di kehakiman, kalau dia jadi pimpinan hakim, itu para ulama masih ada yang keberatan. Atau jadi presiden, itu yang keberatan. Tapi saya kira kalau ke isunya tidak terlalu penting ya. Kalau kita mengkajian ulumul hadisnya lebih kepada apa syarat-syarat dibenarkannya al-ibrah di umumil lafadz bi khususis sabab, kapan kita harus bermain dengan al-ibrah di khususis sabab bi umumil lafadz. Karena ini nanti bisa kemana-mana hadisnya, bisa tentang bab jenggot, bisa tentang bab isbal, itu ya gara-gara ini semuanya, itu gara-gara cara pemahaman terhadap teks hadis saja. Ada yang memahami hadis secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual. Misalnya tentang isbal, ya. Kalau memegang hadis tentang isbal saja, ya rasanya memang isbal itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka pulang langsung cari gunting, semua celananya dipotongin semua, gitu loh ya, potongin semua. Tapi kalau kita lihat hadis yang lain, nah, karena kalau ini kan biasanya orang boleh makna tekstual itu ditinggal ketika ada qarinah atau ada ilat ya. Ada ilat yang membolehkan. Nah, qarinah atau ilat itu kadang ada di dalam hadis itu sendiri. Seperti tentang memanjangkan jenggot. Itu qarinahnya, ilatnya ada itu di situ. Ketika Rasulullah mengatakan kita harus berbeda dengan Yahudi. Ya, maka ketika Yahudinya udah tidak karuan bentuknya, ya sudah hilang gitu loh ya. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada ketika ilatnya ada. Kalau ilatnya sudah nggak ada, ya sudah tidak ada hukumnya gitu loh ya. Makanya kemudian ulama-ulama yang mengerti tentang persoalan ini tidak meributkan jenggot aja. Udah tidak ada masalah dengan urusan jenggot karena Yahudinya udah tidak karuan bentuknya sekarang gitu ya. Isbal juga sama. Isbal qarinahnya tidak ada di dalam hadis itu, tetapi ada di hadis yang lain ketika Sayyidina Abu Bakar mengeluhkan bawahannya yang terus melorot terus nutupi mata kaki. Rasulullah mengatakan kamu tidak termasuk yang itu. Yang saya maksudkan itu adalah orang yang jarra taubahul khiyala, ya, orang yang pakaiannya memanjang karena kesombongan. Jadi akhirnya ketemu ilatnya sebenarnya sombong. Jadi dulu identitas orang kaya itu ketika bisa beli kain lebih sampai nutupi mata kaki. Nah sekarang kalau orang sampai motong celana itu karena sombong, itu bisa kebalik-balik loh. Ya, karena sebenarnya yang Rasul tidak ingin itu sombongnya itu. Jangan sampai kemudian identitas kesombongan itu ada di dalam simboliknya umat Islam. Itu yang harus kita lawan. Nah, apapun simbol kesombongan, itu tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi Rasulullah. Nah, dulu bentuknya itu kain panjang nutup mata kaki, hari ini bukan. Karena itu ulama yang mengerti tentang qarinah ini sudah tidak mempermasalahkan tentang persoalan mata kakinya.
Kadang-kadang ya lucu juga, celananya dipotong tapi masih pakai kaos kaki, ya nutup juga gitu loh ya. Jadi lucu memang. Jadi menurut saya memang ini nggak memahami hadis secara utuh juga kalau gitu. Baik, saya kira itu. Saya mungkin hanya memantik sana sini karena memang saya bukan ulama ahli hadisnya dan saya terus terang saja belum membaca bab ini ya. Seharusnya saya tidak mau komentar dalam, saya harus baca dulu untuk melihat pasti tentang alasan-alasan itu. Tapi kira-kira perdebatan ulama tentang persoalan makna tekstual kontekstual itu. Dan ini yang membuat pergerakan pemikiran antara kaum tekstualis dan kaum kontekstualis. Ini juga yang nanti melahirkan ada Islam kanan, ada Islam moderat, ada Islam kiri. Rata-rata semua orang yang kanan itu adalah tekstualis. Tidak bisa diajak mikir kontekstualis, ruwet karena memang tidak belajar ulumul hadisnya tidak kuat, tapi usul fikihnya nggak paham. Waduh, itu yang jadi masalah. Selama Anda menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, apalagi tentu saya tidak ngomong ilmu alat, karena ilmu alat sudah pasti. Kalau orang menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, itu sudah dengan sendirinya. Dia akan bergerak, tidak akan bisa lagi diikat dengan tekstual. Dia akan bergerak pemahamannya menuju kepada kontekstual dan menemukan makna hakiki. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah. Ini saya termasuk lancang karena dengar sedikit sudah harus komentar. Saya karena saya diperintah oleh Bunda Nailil, ya saya jadi samaan wata'atan. Baik, saya kira itu, ngapunten. Saya serahkan kembali kepada moderator. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran, terima kasih banyak Pak Kiai atas berbagai masukannya, tambahan ilmunya untuk kita semua yang insya Allah tentu memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum kami tutup, barangkali ada tambahan sedikit dari Bunda Nailil. Khair. Awalan ashkurukum jami'an ala ihtimamikum wa hudurikum wa khasatan li mudirina Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq dan juga Ustadz Bashir Arif yang sudah berkenan hadir pada malam ini dan memberikan insight yang sangat banyak tentang bagaimana kita muamalah terhadap hadis. Tekstual, kontekstual, kapan dengan tekstual, kapan dengan kontekstual, dan kapan kita harus dengan nilai wasatiyah itu, moderasi yang harus kita pegang. Nah, tadi Pak Yai sudah memberi stressing bagaimana memahami kontekstual itu dominan dipakai oleh golongan kanan dan sebaliknya yang tekstual saja tanpa mau melihat kontekstual itu dominan dipakai oleh golongan kiri. Maka kita sebagai agen daiyah mampu menempatkan kapan kita gunakan tekstual dan kontekstual tersebut. Tentunya dengan penuh kemaslahatan. Kemudian khususnya untuk al-mutahaditsah li hadhil lailah, tadi Kak Firda sama satunya ya, teori yang tadi sudah disampaikan di awal sudah betul, sudah oke. Nanti kalau akan dijadikan artikel, tinggal ambil satu kasus saja cukup. Ya, kasus mana? Mungkin kasus yang update itu lebih bagus ya. Kasus yang sekiranya hari ini sedang in. Kalau bahasa artikel itu sedang seksi. Gitu. Kasusnya apa? Nah, lalu bagaimana pemahaman tekstualnya dan pemahaman kontekstualnya itu dikupas. Nah, kalau itu sudah dijadikan temanya, tema kasusnya apa, tapi teorinya dengan tadi yang sudah dibahas dari awal, insya Allah itu sudah cukup bagus. Jangan khawatir untuk kehabisan ide, ada Ustadz Bashir yang akan membimbing. Kalau Bunda masih seperti biasa, sifatnya memantik. Ya. Alhamdulillah Pak Yai hari ini sudah cukup memuaskan. Kakak Mudabir semuanya juga sudah mendengar bagaimana penjelasan dari mulai awal sampai kemudian masuk pada kasus-kasusnya. Tinggal ke depan bagaimana menerapkan apa yang hari ini atau malam ini kita sudah
resapi bersama. Kemudian tadi contoh-contoh kasusnya sudah lumayan cukup banyak ya, mulai dari kasus isbal, kasus perempuan bepergian tanpa mahram, apakah mutlak haram atau adakah kebolehan, lalu bagaimana yang dianggap boleh, nah itu juga masih jadi kasus kita, dan juga kasus-kasus lain yang mungkin bisa diangkat. Tinggal mutahadisah kafir dari ini ambil kasus tadi ataupun kasus lain ya, terserah. Nah, tinggal ditulis, dituangkan, kemudian silahkan kasih Bunda atau Ustadz Bashir dan juga teman-teman lainnya untuk direview. Kita akan lengkapi sampai menjadi output yang bagus untuk kita baca. Tadi ya dakwahnya kita, pedang kayunya kita ya dengan pena, penanya hari ini ya dengan artikel. Mungkin itu saja dari Bunda. Syukran. Assalamualaikum. Ya, syukran Bunda. Waalaikumsalam. Ya, mungkin waktu juga sudah mau cukup malam, sudah mau jam 10 malam. Barangkali kita tutup malam hari ini, diskusi malam hari ini dengan membaca doa yang mungkin Bashir berkenan memimpin doa malam hari ini. Doa penutup, Ustaz. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-ismah fil harakati was sakanat wal kalimati wal iradat wal khatarat min asy-syukuki wal dunun wal awham as-satirati lil qulub an mutala'atil ghuyub. Allahumma faqih ma yadrus fi hadzal ma'had al-jami'ah Syarif Hidayatullah al-Islami al-Hukumiyah di Jakarta. Allahumma faqihu fid din wa alimhum at-ta'wil wa hadihim ila sawa'is sabil. Allahumma bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an takhdiya bihi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfi bihi mardana wa tufarrij bihi humumana wa takshif bihi humumana wa tuzim bihi khusuman wa tahzim bihi a'da'ana wa tu'ammir bihi bilana bil imani wal islam wa ni'mah wa tarzuqana bihi husna khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Bashir yang sudah bersedia memimpin doa. Ya, dari kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai Shadiq, Bunda Naim Huda, Ustaz Bashir, Kak Wasfito, ada juga Kak Alim dan juga Bunda Biro yang berkenan hadir, khususnya Kak Firdarini ya, dan juga Kak Alfica yang malam hari ini menjadi pemateri kita yang sangat-sangat menarik dan juga sangat luas pembahasannya. Mungkin sebelum kita tutup bisa foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Ya, mungkin Kak Kano ya yang bisa mengambil gambar. Kano. Oke. 1, 2, 3. Udah. Oke.
sudah. Terima kasih Kanwa. Ya, sekedar informasi, insya Allah diskusi ketiga ya, yang berdasarkan jadwal yang sudah kami susun, insya Allah diskusi ketiga dilaksanakan tanggal 8 Oktober. 8 Oktober, pematerinya ada Kak Muhammad. Dengan tema apa saja media pembelajaran di era pandemi di Ma'had Al-Jami'ah. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf